Home for Creators News Update. TikTok berencana untuk melakukan ekspansi ke industri layanan makanan bernama TikTok Kitchen. Instagram menekuni dunia NFT. CEO dari Instagram, Mosseri, menjelaskan bahwa ini adalah cara mereka untuk membuat dirinya aksesibel dengan audiens yang lebih luas. Aplikasi pesan singkat dari Jepang, Line, akan meramaikan pasar NFT tahun depan. Anak perusahaannya yang bernama Line Next akan memperdagangkan NFT secara global. Presiden Indonesia, Jokowi, menawarkan metaverse untuk dakwah virtual. Jokowi meminta Nahdlatul Ulama atau NU untuk mengantisipasi era metaverse ini. Selengkapnya, mari kita bahas. Hai guys. Di sini kenalin, gue ada Devina. Ada gue Bagas. Hari ini kita bakalan bahas news yang tadi udah disebutin. Di tahun 2022 mendatang, TikTok akan menambah ekspansi layanannya di dunia industri makanan. Akan hadir namanya TikTok Kitchen. Udah tahu belum, guys? Belum. Nah, jadi ini adalah upaya TikTok untuk meramaikan atau mendekatkan teman-teman fansnya dengan makanan viral yang selama ini ada di TikTok. Nah, TikTok Kitchen berencana akan beroperasi di 300 lokasi dulu nih pas awalnya, dan hingga akhir tahun 2022 akan ada 1000 lokasi TikTok Kitchen yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. Baru di Amerika berarti ya? Menu-menunya yang viral-viral aja atau gimana sih? Nah, benar banget. Jadi, untuk menunya sendiri, itu akan dibagikan menu-menu yang viral dan akan diupdate setiap 3 bulan sekali. Tapi menurut lu, apakah cukup 3 bulan sekali baru di-refresh? Karena kan tren TikTok cepet banget ya gantinya. Iya sih, benar. Tapi kadang kan menu viral TikTok bisa dibikin di rumah. Atau ada yang memang khusus beli kan. Jadi mungkin dia filter-filter dari situ kali ya. Nah, ada lagi nih yang menarik. Jadi TikTok Kitchens itu akan beroperasi seperti VDC atau Virtual Dining Concept. Jadi nggak harus TikTok Kitchen itu bikin restoran baru, tapi dia akan bekerja sama dengan existing restoran. Nah, nanti dari sini akan jadi cloud kitchen-nya gitulah untuk TikTok Kitchen ini. Jadi bisa gabung sama brand lain ya, di dapur sama brand lain, tapi hasil makanannya lain gitu ya. Betul, karena nanti dari restoran ini teman-teman staffnya yang akan dilatih dan diberikan training supaya makanannya itu tetap autentik gitu, makanan viralnya. Nah, yang kedua, Dev, Instagram lagi merambah dunia per-NFT-an. CEO Instagram, Bro Mosseri, udah meeting sama tim Meta untuk gimana caranya si NFT-an ini nih bisa diterima dan diakses sama lebih banyak audiens lagi nih. Jadi Instagram ini mau bikin fitur atau platform kayak gimana cara orang bisa ngebit nih NFT di Instagram langsung. Menarik banget ya. Jadi seru banget tuh, kayak apa ya, lelang gitu ya langsung di situ ya. Nah, apa sih tujuan Instagram buat merambah dunia per-NFT-an? Bro Mosseri bilang kalau dia mau membantu para creators untuk bisa tetap join ya The Hype dan bisa membantu creators untuk bisa lebih rajin berkarya gitu, melatih kreativitas dan terus kreasi gitu. Adaptif banget ya, berarti kayak ada NFT, ada metaverse, Instagram udah berusaha untuk tap in juga ngikutin parent company-nya. Nah, menurut kalian gimana sih? Itu bakal lebih seru lagi, bikin Instagram lebih seru lagi, atau sebenarnya aduh jangan deh, ntar malah bikin terlalu kompetitif gitu, atau gimana menurut kalian? Atau kayak rakus banget semua disabet gitu. Tulis di komen ya. Berita selanjutnya dari aplikasi pesan singkat dari Jepang. Tahu nggak sih yang namanya Line Messenger? Nah, itu akan hadir ikut meramaikan pasar NFT di tahun depan. Jadi Line ini akan membuat, udah ada sih sebenarnya, perusahaan baru yang bernama Line Next. Nah, Line Next ini nanti akan menjadi marketplace untuk NFT. Jadi ibaratnya kayak Tokopedia, Shopee gitu, tapi yang memperdagangkan NFT gitu. Nah, Line Next ini, guys, akan mendapatkan keuntungan dari NFT yang diperjualbelikan aja. Nah, meskipun Line juga nggak menampik sih kalau misalnya nantinya akan ada rencana untuk menambah sumber pemasukan di waktu yang mendatang. Jadi itu mungkin kayak sistemnya komisi kali ya? Ada charge-nya ya? Ya mungkin admin fee lah ya, kayak platform fee ya kan? Platform fee. Kalau menurut kalian apakah gebrakan dari Line ini nih oke, cukup ya biasa aja, atau kalian udah menebak ini akan datang gitu? Coba komen di bawah ya. Yang keempat, Presiden kita, Pak Jokowi, memberikan ide untuk bisa berdakwah virtual di Metaverse. Pesan ini disampaikan oleh Pak Presiden kita
Joko Widodo di dalam kata sambutannya dalam pertemuan Muktamar PBNU ke-34 di Lampung Tengah. Pak Jokowi meminta NU untuk mengantisipasi adanya era metaverse ini. Pak Jokowi ingin kita memanfaatkan teknologi metaverse ini untuk bisa berinteraksi, berkolaborasi, dan berkomunikasi sama orang lain tanpa harus terikat di ruang yang sama. Jadi lebih aman ya, apalagi lagi COVID kayak gini kan. Nah, apalagi sekarang internet udah 5G, ini akan menjadi teknologi yang akan dipercepat dan akan difokuskan untuk kita juga bisa aktif di sana dan nggak ketinggalan tentunya. Jadi metaverse is the next big thing. Nah, menurut kalian ini bisa jadi solusi nggak kalau dalam pertemuan-pertemuan ibadah dan dakwah-dakwah gitu bisa jadi lebih online dan lebih live gitu di dunia metaverse? Apakah itu akan jadi seru atau menurut kalian nggak lah, tetap nggak enak? Tulis komen di bawah ya. Dari keempat news yang udah dibahas tadi, kayaknya lebih banyak dibahas tentang NFT, metaverse gitu ya. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Kalau misalnya kita ngeliat, memang perkembangan newsnya tuh seputar NFT, tentang metaverse. Jadi teman-teman udah siapin apa aja? Atau mungkin menurut kalian, apa sih pandangan kalian terhadap NFT dan metaverse ini? Bisa share your thoughts di kolom komen di bawah ya. Nah, itu aja news update minggu ini. Sampai ketemu di news update selanjutnya. Subscribe Home for Creators buat update-update terbaru dan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.